Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada kalian semua, siswa dan siswi SMK Yadika Pagelaran. Ibu ucapkan kepada kalian semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12 pada semester genap. Di sini kalian bertemu pada pembahasan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana nantinya kalian dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, anak-anak semua kelas 12, kalian harus tetap semangat walaupun kondisinya daring ya. Kita masih pembelajaran dengan sistem jarak jauh, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk terus ingin tahu dan menyimak pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Oke anak-anak semua, kelas 12 SMK Yadika Pagelaran. Di pertemuan kali ini ya, ingat ini mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini adalah tema yang akan kita bahas. Tentunya kalau berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti kita akan membahas tentang kemajuan peradaban manusia di Indonesia. Baik, iptek sendiri sangatlah penting ya, karena keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena kita selalu berkaitan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perkembangan iptek di Indonesia. Langsung saja kita ikuti. Perkembangan iptek di Indonesia cenderung berkembang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih ada pengaruh dari kolonial Belanda. Nah, di sini ya, di sini kalian lihat perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad 20. Ini tentunya masih mengadopsi dari nenek moyang Indonesia, di mana awal ini muncul di bidang pertanian. Di bidang pertanian sebelum abad 20, kalian lihat di situ ya, adanya penerapan terasering yang baik sehingga di sini irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11, berkembang di daerah Bali dengan sistem subak pada tahun 1072 yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Jadi nenek moyang dulu itu pada sistem pertanian mencoba terobosan mengenai terasering agar pengairan di sawah ini tidak terkendala melainkan lancar. Dulunya berawal dari daerah Bali disebut dengan sistem subak Bali. Lalu kemudian di bidang kelautan nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah ini, perahu pinisi ya. Perahu pinisi ini terjadi pada tahun 1986. Perahu tersebut ya diberi nama perahu pinisi telah berhasil melakukan pelayaran ke Vancouver di negara Kanada dan San Diego di Amerika Serikat untuk membuktikan keberhasilan berupa Pinisi Nusantara. Dulu eventnya diberi nama Pinisi Nusantara. Dalam misi ini ya ke Vancouver di Kanada disebut dengan Expo 86, telah menghantarkan para pelaut yang membawanya ke beberapa negara, tadi ada ke Kanada dan ke Amerika Serikat, guna untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto kala itu. Barulah setelah dari bidang pertanian, kemudian kelautan, kita beralih ke sini masuk ke bidang busana. Mulai rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta
menenun. Kemudian inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya, terus berkembang hingga era saat ini. Lalu kita beralih ke bidang yang lainnya, yaitu pada abad setelah 20. Ini pada abad setelah 20, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak mengalami perubahan. Pada masa itu ya masuk ke dunia pendidikan, di mana time to upgrade ya, saatnya ada pembaruan di dunia pendidikan, di mana mereka mengadopsi pendidikan pada zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1967, pemerintah mendirikan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di sini yang disingkat dengan LIPI atau Indonesia Institute of Science ya. Tentunya kalau berbicara seperti ini berarti ada penemuan-penemuan mengenai teknologi terbaru. Pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disingkat dengan LIPI. Pemerintah tersebut mendirikan ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan iptek lebih spesifik. Dari lembaga itulah iptek di Indonesia lebih maju lagi dalam bidang komunikasi. Ya, kalian lihat di sini pemerintah membeli satelit yang diberi nama dengan satelit Palapa ya. Berkat satelit Palapa ini kita bisa menikmati teknologi informasi yang ada di negara kita seperti radio, televisi ya, adanya satelit Palapa. Jadi kita kenal dengan nama satelit Palapa, SKSD Palapa ya, sistem komunikasi satelit domestik pada tahun 1975. Sehingga kita mulai mengetahui teknologi berupa radio, televisi, dan lain sebagainya. Setelah itu kita beralih ke penemuan yang sangat luar biasa dari putra terbaik Indonesia melalui Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Perkembangan teknologi lahir di bidang transportasi udara, yakni lahirlah pesawat terbang di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia Persero ya. Jadi kalian tadi bisa melihat sedikit Ibu ulang, ini di bidang transportasi udara ya. Tadi dari masa ke masa, dari berbagai bidang beralih dan mulai berkembang dari sektor pertanian, kelautan, tata busana, hingga transportasi. Lalu yang terakhir, simpulan pada pertemuan pembelajaran PJJ, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalian bisa melihat, Ibu ambil benang merahnya di sini. Simpulannya adalah yang pertama, iptek adalah suatu sumber informasi. Ingat, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sumber informasi. Lalu yang kedua, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Jadi apa yang terjadi saat ini dan nanti ke depan itu harus dapat terselesaikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang berikutnya, ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Jadi ilmu dan pengetahuan ini kan sangat berkaitan ya. Yang terakhir, yang keempat, pengaruh kemajuan iptek cukup besar dalam membantu kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya apapun yang kita kerjakan pasti bersentuhan dan berkaitan dengan teknologi. Contohnya seperti saat ini ya, untung saja adanya teknologi mempercepat informasi dan mempermudah, sehingga walaupun tidak bisa tatap muka, kita tetap bisa melakukan pembelajaran secara online.
Ya anak-anak, ini hanya pengantar saja, pengantar awal pembelajaran terkait kemajuan iptek terhadap NKRI. Selebihnya kalian nanti bisa mengulik dan mencari secara detail. Oke, terakhir pembelajaran pada pertemuan kali ini Ibu mengutip dari kalimat bijak dari putra terbaik Indonesia, Bahrudin Yusuf Habibie. Ingat, jadilah yang terbaik dimanapun berada. Berikan yang terbaik yang kamu bisa berikan. Jangan pernah mengecilkan harapan kalian sendiri. Terus semangat. Kejar impian setinggi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kalian di kelas 12 ini nanti bisa sukses. Selalu semangat. Ini motivasi hari ini. Ya, nanti pembelajaran berikutnya Ibu share lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.